Sorak-sorai Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi di atas kepala Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik. Tuhan sayang Indonesia. Tuhan sayang Indonesia. Besaran kembali di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Setiap yang datang yang berseru, yang berseru, kami akui pengorbanan. Berdiri saling yang sangat indah. Tempat di mana mampu
Roh-Mu yang kudus, dan berikan pasukan malaikat menjaga kami dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya selalu berdoa untuk saudara semua jemaat gereja di Indonesia, terutama semua kita anak-anak Tuhan, supaya kita selalu diberkati Tuhan. Amin, saudara sekalian. Amin. Salam buaya. Haleluya. Haleluya. Ya saudara sekalian, malam hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Dan Argo bacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Silakan Argo. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mendengar suatu firman tadi berikan kepada kami bagaimana Allah menyuruh para malaikat untuk menjumpai para gembala domba yang pertama kali mendengar berita kelahiran Yesus, saudara sekalian. Mengapa para gembala ini penting bagi Allah? Karena para gembala ini mengenal arti pengorbanan, mempunyai pemahaman yang sangat tinggi mengenai pengorbanan. Dia menjaga dombanya, dia korban. Allah pencipta menjadi korban daripada Allah. Untuk itu marilah kita dalam hidup kita berkorban. Di Natal ini juga kita mau berkorban, saudara sekalian. Korban kita adalah mempersembahkan hati dan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Ya saudara, cerita yang hidup ini sekarang ini di dalam Yesus tebus oleh darah Yesus dan dosa kita sudah diampuni. Maka itu kita harus menjalani orang fasik. Yudas 1 ayat 4 dikatakan, orang fasik adalah orang yang jadi janganlah kita menjadi orang fasik, dan kita jangan mau hidup menurut daging kita atau semauan kita, saudara sekalian. Untuk itu kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada setiap hari, setiap saat untuk tidak melakukan dosa. Bacakan ayat Amsal 27 ayat 19, kemudian Amsal 4 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah dia itu. Selanjutnya 3. Jagalah hatimu dengan segala kasih.
Amsal 27 ayat 19 katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati. Tuhan katakan demikian. Kemudian Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita sering mendengar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara sekalian. Nah, itu. Jadi, mengapa saudara-saudara dalam dosa kita tersebut tadi? Dosa sudah meracuni hati kita yang berpusat kepada diri sendiri, saudara sekalian. Dan seperti di Markus 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, menajiskan orang. Dari hati orang timbul segala pikiran. Jadi saya juga ketika sekalian Daud meskipun dia dekat melahirkan hatinya. Saya bacakan di Mazmur 51 ayat 12, Daud katakan, hatiku dengan roh yang teguh, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Nah itu Daud. Jadi soalnya bangkit dari imanmu, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan sayang saudara. Bangkitkan imanmu, mujizat masih tetap terjadi, mujizat masih tetap ada. Amin saudara. Kita bersyukur gereja Tiberias dijanjikan Tuhan kuasa dan mujizat yang besar. Sebentar saudara, ada 8 orang kesaksian yang akan menyaksikan mujizat-mujizat yang besar. Ada Ibu Neti bangkit dari kematian, lalu juga Pak Robert sembuh dari kanker kelenjar getah bening, juga Ibu Jen Areros bebas dari narkoba, dan juga Ibu Claudia, juga Pak Albert sembuh dari sakit jantung saudara, dan juga ada juga Rahel yang dapat beasiswa ke Amerika, Pak Harif Arelta utang-utangnya lunas. Maka hari ini saudara punya iman. Ingin melihat 2024 penuh mukjizat, ingin melihat ada hari-hari yang indah 2024. Coba yang melihat bisa lambaikan tangan Bapak Ibu semua. Haleluya, bilang kiri kanan, mari kita hidup dalam pertobatan. Orang yang bertobat hidupnya diperhatikan oleh Tuhan, kata Alkitab. Alkitab mengatakan, jikalau engkau sungguh-sungguh mencari aku, jikalau engkau meninggalkan perbuatan jahatmu, maka aku Tuhan akan memberikan hati yang baru. Kita tutup tahun ini dengan pertobatan, dan kita percaya ketika kita bertobat, maka kuasa minyak dan anggur akan dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Pemimpin kita, Pendeta Aristo Pariaja, yang menyampaikan kuasa di balik minyak dan anggur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Gereja Tiberias memiliki trademark ciri khas, yaitu mengenai minyak dan anggur, itu perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan minyak dan anggur ini berbicara mengenai pribadi dan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Natal saudaraku, dan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Memberitakan kelahiran Yesus, kita memberitakan bahwa Yesus juga mati dan Yesus bangkit. Di tempat ini kita memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahwa siapa yang menerimanya diberi kuasa, dia akan menerima minyak dan anggur. Saudara sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan saudaraku yang terkasih, saudara hari ini berada di Gelora Bung Karno, dipenuhi lautan manusia. Kami diberitahu bahwa ada ribuan orang yang tidak bisa masuk ke tempat ini. Jadi saudara diberkati Tuhan, saudara berada di tempat ini. Ada ribuan orang di luar sana, dan kita berdoa tahun depan kalau ada tempat yang lebih besar lagi, karena kita bersyukur di negara yang bernama Indonesia ini, yang adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, diadakan ibadah Natal besar-besaran. Dan saudara hari ini terlibat di dalam perjamuan kudus yang saya percaya bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi terbesar di dunia. Dan saudara terlibat di dalamnya, bahwa di Natal 2023 ini
ada ratusan ribu orang meninggikan nama Yesus, kita akan mengangkat roti dan kita akan mengangkat anggur, tubuh dan darah Yesus. Kita akan beritakan bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Saya percaya ratusan ribu orang di stadion terbesar di Indonesia, saya percaya Indonesia pasti diberkati Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Saya percaya ada harapan untuk bangsa kita, karena saudara-saudara haus dan lapar akan firman Tuhan. Ratusan ribu orang berkumpul memuliakan nama Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya Indonesia pasti diberkati Tuhan? Angkat tanganmu dan sama-sama kita angkat tangan, katakan bersama saya dalam nama Yesus, aku percaya hari ini Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami nyatakan kerajaan Allah ada di tempat ini. Aku percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. 2-3 orang percaya sepakat apa yang diikat di bumi diikat di sorga. Hari ini kami sepakat setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami sepakat ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dicurahkan. Yang aku terima hari ini dalam nama Yesus, aku tidak dirusakkan, aku tidak dirusakkan, keluargaku tidak dirusakkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada worship leader. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja kita, Dia dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik. Dan oleh karena kebaikannya kita akan bersama dari imanmu, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan sayang saudara, bangkitkan imanmu, mujizat masih tetap terjadi, mujizat masih tetap ada. Amin saudara, kita bersyukur gereja Tiberias dijanjikan Tuhan kuasa dan mujizat yang besar. Sebentar saudara, ada 8 orang kesaksian yang akan menyaksikan mujizat-mujizat yang besar. Ada Ibu Neti bangkit dari kematian, lalu juga Pak Robert sembuh dari kanker kelenjar getah bening, juga Ibu Jen Areros bebas dari narkoba, dan juga Ibu Claudia, juga Pak Albert sembuh dari sakit jantung saudara, dan juga ada juga Rahel yang dapat beasiswa ke Amerika, Pak Harif Arelta utang-utangnya lunas. Maka hari ini saudara punya iman, saudara